Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Haleluya. Saudara, terakhir kapan dan di mana melihat pemimpin pujian sekaligus khotbah? Haleluya. Saya berdiri untuk berkhotbah karena jadwal yang sudah ditentukan untuk saya. Tetapi kalau kemudian sebelum berkhotbah saya pimpin pujian, ini artinya saya didaulat oleh seseorang. Haleluya. Ntar saya buka ini dulu. Judulnya pertanyaan, dan yang di bawahnya itu bukan bayangannya. Pertanyaan dan pernyataan. Biasanya judul kita kasih Indonesia pun sampai di multimedia akan berubah menjadi bahasa Inggris. Tetapi kalau ini tetap Indonesia, bukan karena Hosea takut saya bingung bacanya. Tapi nanti kurang matching kalau kayak baju kira-kira begitu ya. Jadi pertanyaan dan pernyataan. Saudara dikasihi Tuhan, kita sadar atau tidak bagi yang sudah membaca Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 terus menerus sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Maka dari satu peristiwa kepada peristiwa lainnya, dari satu janji pada janji lainnya, dari satu nasihat kepada nasihat lainnya, dari satu teguran Tuhan pada teguran Tuhan lainnya, maka akan terdiri dari dua hal ini. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Ada pertanyaan, ada pernyataan. Mengapa begitu? Karena firman Tuhan, Alkitab yang saudara dan saya percaya adalah firman Tuhan, berisi dalam bentuk cerita, dan cerita. Tapi yang jelas bukan cerita dongeng. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sampai dalam hidup saudara dan saya pun, pertanyaan dan pernyataan itu tetap ada. Saya kasih hukuman sama Bella dan Ari, suruh mereka berdua berdiri. Karena ribut waktu itu, masih kecil-kecil. Lalu kemudian saya bilang pokoknya berdiri diam, masing-masing di kotak itu, ada kotaknya. Dan saya dengar dari kamar sebelah berisik berdua, masih adu mulut lagi. Saya datang, saya bilang, tapi tambah hukumannya, waktunya ditambah. Saya ke sebelah, saya nonton film India, nontonnya kelamaan. Waktu saya balik, Bella pelototin saya begini karena dia masih pendek waktu itu. Kalau sekarang saya lihat dia ke atas. Dulu dia lihat saya ke atas. Jadi sekarang dia lebih tinggi. Tapi kalau hati masih saya lebih tinggi. Oke. Lalu dengan tangan di belakang dia pelototin saya, dia ngomong gini. Papi, emang gak bisa ngomong aja? Mesti suruh berdiri begini. Karena udah kelamaan dia berdiri. Ada pertanyaan, tapi dibalik dari pertanyaan dia juga itu ada pernyataan sekaligus. Dan saya mau beritahu saudara bahwa dalam hidup saudara dan saya ada banyak pernyataan dan ada banyak pertanyaan. Kita baca satu ayat ini. 1 Tesalonika pada pasal yang kedua ayat 19 dan ayat 20. 1 Tesalonika ayatnya yang ke-19, 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan ayat 20. Bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan. Pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, tanda tanya. Ayat 20 jawabannya. Ayat 20 pernyataannya. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Paulus ngomong kepada jemaat di Tesalonika. Kalau kita baca pasal 1-nya dan pasal 2 bagian atasnya ayat-ayat sebelumnya.
Maka Paulus lagi sedang berbangga dengan jemaat ini. Kenapa? Karena sampai ke ujung-ujung, itu bahasa saya, istilah saya, dia mendengar tentang iman orang-orang Tesalonika. Kalau mendengar tentang iman orang-orang Tesalonika, artinya bukan orang Tesalonika berkata kami punya iman pada Yesus Kristus, tentunya. Tetapi orang bisa melihat perbuatan dari iman mereka kepada Yesus Kristus Tuhan. Lalu sampai pada ayat ini, Paulus mau memberikan satu dorongan kepada jemaat Tesalonika. Siapa yang akan nantinya menjadi kemuliaan kami, menjadi mahkota kami, menjadi kebanggaan kami, menjadi sukacita kami, para hamba Tuhan, para rasul-rasul. Dan ayat selanjutnya Paulus jawab sendiri, dia buat pernyataan, kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Dulu saya sempat ada dalam satu perenungan yang panjang tentang dua ayat ini. Saya bertanya-tanya, orang yang di sekitar saya ini adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk digembalakan, atau orang-orang yang datang karena suka sama saya. Dan mereka yang pergi, apakah mereka yang tidak ditentukan untuk digembalakan, ataukah mereka yang pergi adalah mereka yang tidak bisa menerima pembentukan. Saudara yang diurapi, yang diberkati, saudara yang diselamatkan, yang ditolong Tuhan, saudara yang ada di gereja ini, mari kita renungkan baik-baik pertanyaan Paulus ini. Saya rubah kata-katanya. Siapakah yang menjadi pengharapan, sukacita, mahkota kemegahan para pastor di gereja ini? Bila nantinya para pastor berjumpa dengan Tuhan. Bisakah GKS L2DN berkata, iya itu saya. Sebelum saya masuk lebih jauh soal ini. Abraham disebut bapa segala orang percaya. Betul ya? Tetapi dari mana tiba-tiba pengakuan ini muncul? Berawal dari Kejadian pasal 12. Tuhan ngomong sama Abraham. Waktu itu namanya masih Abraham. Abraham, kamu keluar dari sini. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat namamu menjadi masyhur. Aku akan membuat kamu menjadi besar. Menjadi satu bangsa yang besar. Dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Aku akan membuat keturunanmu menjadi berkat. Lalu kemudian lama Abraham menunggu janji tentang anak. Sampai 25 tahun kemudian sekarang Ishak datang. Waktu Ishak sudah ada, lalu kemudian Tuhan berfirman lagi, Bram, anakmu itu dipersembahkan kepadaku. Tentang pergumulan untuk mendapatkan Ishak ini, Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal yang keempat. Abraham tidak melihat dirinya dengan segala keterbatasan, situasi dan kondisi waktu dia saat itu. Di saat usianya yang sudah tua, yang tidak mungkin punya anak, tapi janji itu masih ada dan aku masih ingat, aku masih percaya, aku masih tunggu, tapi kapan datangnya? Gimana cara datangnya? Dia pikir melalui Hagar dan Tuhan bilang tidak. Maka muncullah kalimat ini. Tapi dalam situasi dan kondisi yang tidak ada harapan, tidak ada alasan untuk percaya dan berharap, Abraham tetap percaya dan berharap pula. Ishak datang. Lalu Tuhan minta Ishak dipersembahkan. Dan Abraham mau mempersembahkan. Tapi saya mau ngomong gini. Waktu itu Abraham sudah tua, umurnya bukan 100 tahun tapi sudah 100 belasan tahun, begitu ya. Kita ambil yang paling rendah saja, 116 tahun kayak umur Ari itu sekarang. Nah kalau kayak begitu ya, terus Abraham kayak saya pendek kecil begini ya. Lalu Ishak itu tinggi kayak Ari begitu ya. Itu kalau dia merontak pasti dia menang tuh, dia lari bisa tuh ya. Gak mungkin tuh si Abraham bisa kejar ya. Saya coba bawa saudara untuk pada satu yang saya mau tunjukkan sebagai kesimpulan di cerita ini. Bahwa kerelaan Ishak, rasa hormat Ishak kepada Abraham, mau tunduk dan taat kepada apa yang mau dikerjakan oleh ayahnya. Itu juga yang turut memperlengkapi satu kata pendek Abraham, bapa segala orang percaya.
Ishak punya alasan untuk melawan. Ishak bisa lari kalau dia mau. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Saya mau berkata sampai di situ saudara jawab saja pertanyaan itu. Kenapa dia mau melakukannya? Tapi yang saya mau katakan gini. Bahwa para pastor di gereja ini. Bila nanti berjumpa dengan Tuhan di sorga. Yang menjadi kebanggaan kami bukan yang lain. Bukan gedung dan sebagainya. Tapi orang-orangnya yang jadi. Orang-orangnya yang jadi. Menyelenggarakan ibadah itu hal yang paling mudah. Walaupun sebetulnya itu sulit, tapi saya mau berkata paling mudah. Bagi siapa? Mereka yang pintar-pintar main, yang profesional pada bidangnya. Yang pintar ngomong, khotbahnya pasti, wah itu apalagi memotivasi, pasti enak didengar. Yang pintar nyanyi, pasti nggak fales nyanyinya, enak didengar. Yang main musiknya hebat. Bersaing dengan Lucifer mungkin enak didengar. Dan ibadah, penyajian ibadah yang kayak gini itu sangat mudah bagi mereka-mereka itu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan hadir pada saat ibadah itu berlangsung? Ataukah orang sedang dipuaskan pada tingkat jiwa saja karena mendengar musik yang baik? Itu dua hal yang berbeda. Tetapi saya mau berkata bahwa untuk membuat jemaat ini, di gereja lain pakai istilah mempersiapkan jemaat menjadi mempelai Kristus. Ini adalah pekerjaan yang sangat mudah di dalam penggembalaan. Pak Budi boleh kelihatan dengar saya, kelihatan nunduk sama saya, bukan karena dia lebih tinggi gitu ya. Hormat sama saya, mungkin dalam situasi yang kayaknya masih nyambung ini. Tapi bila satu waktu ada sedikit perbedaan pendapat atau ada sedikit saya salah ngomong, pertanyaan dia masih nunduk apa tidak? Kalau dia masih melakukan hal yang sama, dia sedang menempatkan diri bahwa saya ini jemaat. Saya pernah lihat ada seorang bapak ngomong sama teman saya di samping hamba Tuhan, kamu gak tahu siapa saya ini. Saya lihat tuh, saya ingat kata-kata yang dulu pernah saya ngomong. Dia aja gak tahu siapa dia. Saudara, saya mau berkata sekali lagi. Yang paling sulit dari 5 jawatan ya. Rasul, Nabi, ada apa lagi yang 3? Penginjil, apa lagi? Gembala, 1 apa lagi? Guru, pengajar. Yang paling sulit itu gembala. Ibarat perlengkapan di rumah, pelayanan pastoral itu seperti keset itu. Kaki digesek-gesek dulu, ada becek atau apa situ dulu. Kalau yang baik, puji Tuhan. Tapi kalau gimana-gimana, pasti yang bagian pastoral itu yang kena tuh. Mengapa? Karena memang di situ yang paling sulit. Karena di situlah pembentukan. Dengar pengajaran yang enak-enak di kuping gitu ya, itu semua orang mau. Tapi pengajaran yang tiba-tiba sudah menyangkut pembentukan karakter lah. Menyangkut ini perlu penyangkalan diri untuk bisa tunduk taat pada firman ini. Wah itu udah nanti Pak. Jangan ngomong itu sekarang dan seterusnya. Saya mau katakan bahwa di dalam pelayanan ini sangat sulit dalam pastoral. Itu sebabnya Paulus bertanya, siapakah pengharapan kami, sukacita kami, mahkota kami, kebanggaan kami bila nanti kami jumpa dengan Tuhan. Kalau bilang jumpa itu bukan lagi dia lagi pergi ke Ancol ketemu Tuhan menampakkan diri, bukan. Ini pada waktu dia sudah dikatakan orang inanilahi gitu loh. Udah dibilang orang almarhum. Dan pada waktu itu dia ke sana, dia jumpa dengan Tuhan. Pertanyaan dia bangga atau tidak? Tergantung kita sewaktu kita masih ada di dunia ini. Yang sepakat dengan saya bilang amin. Amin. Iya, gitu. Kalau nanti di sana ya, ada Pastor Leo, ada Pastor Roy, ada Pastor Freddy, ada Pastor Hendra. Saya entah di ujung sini atau saya di dekat sini antara Pastor Roy dan Pastor Hendra. Lalu kemudian sini ada Pendeta Gilbert, sebelah sana ada Philip Mantova, sebelah ke sana lagi ada Pak Pariaji, terus ke sana lagi ada Om Ande, dan seterusnya dan seterusnya. Ada guru saya juga dulu sekolah Alkitab, yang itu saya nggak akan lupa tuh orangnya. Waduh, Pendeta Awan Datu gitu ya. Berjejer nih. Lalu kemudian
Dari 300 jemaat yang Tuhan percayakan di sini dan ketiga 300-nya jadi. Maka saya akan tetap berdiri dengan tegap. Tidak ada rasa malu, kenapa? Karena yang walaupun cuma 300, ketiga 300-nya jadi semuanya. Saudara sepakat dengan saya? Itu sebabnya ada 3 hal penting yang harus kita dengar. Ada banyak pertanyaan tapi saya bikin 3 saja. Mengapa? Karena saudara tahu saya suka 3. Yang pertama, apa yang kita dengar? Nanti baca ayatnya, saya nggak baca, saya langsung kepada cerita saja. Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Tuhan ngomong sama Adam, semua taman, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Kecuali yang satu ini. Karena pada waktu kamu memakannya, kamu mati. Waktu dengar ini, Adam nggak tanya, kenapa mati Tuhan? Waktu ini dibilang sama Hawa, Hawa juga nggak tanya, kenapa mati Tuhan? Nggak ada ayat, tidak ada catatan soal itu. Tiba-tiba masuk pasal yang ketiga. Iblis datang dan berkata kepada Hawa, tentu semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan? Padahal Hawa juga dengar, Adam dengar, sama Tuhan ngomong sama, jangan dimakan nanti mati. Iblis datang. Tentu pada waktu kamu memakan buahnya, kamu nggak mati kan? Boleh kamu makan ini kan? Hawa bilang nggak boleh karena waktu makan mati. Oh, tar. Bukan begitu. Tuhan tahu kalau kamu makan kamu akan jadi seperti dia, makanya dilarang jangan makan. Bagi saya bukan soal apa yang kita dengar. Bagi saya bukan soal apa yang kita lihat. Tapi yang jadi masalah, waktu kita dengar dan kita lihat bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita. Kalau kita bisa menangkalnya, pengaruh yang seberat apapun, kita masih bisa menguasai diri kita. Yang setuju katakan amin. Ada tipu muslihat iblis yang seperti apapun, kita nggak akan tertipu kalau kita tetap fokus pada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya doa begini di akhir tahun dan awal tahun, di tahun 2019, 2020, di malam perpisahan tahun. Terima kasih Tuhan dengan semua 1001 pengalaman di tahun yang lama ini. Dan terima kasih untuk kemenangan bersama Tuhan di tahun 2020 dengan musim di gereja kami terobosan dan berkat. Lalu tiba-tiba jam 4 saya harus bangun karena air di depan rumah mertua saya sudah mulai naik. Waktu itu kami tahun baru perpisahan tahun di rumah mertua. Lalu apa yang terjadi? Saya mesti bantu ngangkat-ngangkat barang semua. Lalu kemudian saya pamit, saya mau lari keluar nih bersama istri anak mau pulang ke rumah. Karena pikirannya mobil kami rendah, mobil mertua agak tinggi, jadi mesti kami lebih dulu. Sampai depan pos, satpam bilang, Pak nggak boleh keluar, stop sini. Karena di luar lebih dalam lagi, udah sepaha Pak. Oh ya sudah. Saya cari posisi yang tinggi, saya parkir situ. Lalu saya berdoa, Tuhan hujan ini berhentilah, jangan banjirlah, biar selamat semualah. Saya lagi minta mujizat, terobosan dan berkat loh. Lalu air naik perlahan-lahan tapi pasti. Nggak ada cara lain kecuali saya mesti selamatkan istri dan anak seperti Yakub selamatkan istri dan anak. Pakai perahu karet mereka pergi di luar sana. Dan saya balik ke mobil, ambil yang harus diambil. Waktu saya buka pintu mobil, sedihlah hati saya karena air sudah banyak dalam mobil. Tapi waktu bersamaan, ada ikan juga yang ikut masuk dalam mobil. Itu yang membuat saya lucu juga jadinya. Karena saya ingat kalau di kampung yang masuk ke mobil gini itu, yang masuk ke begini itu bukan di mobil tapi di perahu gitu loh. Di hati saya ada suara ngomong gini, berdoa. Bersyukur saja. Jadi saya duduk di belakang setir, saya bersyukur terima kasih Tuhan. Mobil sudah tenggelam. Tanggal 1 pagi dia tenggelam. Tanggal 4 siang dia udah mulai lewat dari tenggelam itu udah sampai di ban aja. Tanggal 5 air kering, tanggal 7 mobil ditarik. Kenapa saya bilang ada suara ngomong sama saya, bersyukur saja? Karena ada pertanyaan saya, Tuhan ini kayaknya servisnya mahal banget nih. Dan saudara tahu, mulai dari tarik dari lokasi itu, sampai akhirnya saya pakai lagi itu mobil,
Saya udah ngomong sama 2 jemaat nih, mereka nggak di sini lagi, nggak ikut offline nih. Jadi saya nggak boleh sebut nama nih. Saya tanya, Pak itu berapa tuh harganya? Udah Pastor, nanti kita yang urus aja. Nanti mahal kali. Enggak, kalaupun nanti mahal nanti kita patungan panggil teman-teman lain, Signman dan seterusnya. Jadi saya nggak tahu teman-teman di Signman juga ada yang dikasih tahu apa enggak. Kalau ada terus saudara sudah bantu diam-diam, dari sini saya ucapkan kamsia. Hari Rabu minggu kemarin, om saya dari luar telepon, Nyong, ngana pi ambil tuh oto di Kelapa Gading. Malam, Sabtu malam tuh besok kita mau raker di sini, saya ambil tuh mobil. Besok mau datang raker di sini, istri mesti ke mama dulu, dia bawa tuh mobil yang lama yang tenggelam itu. Tiba-tiba dia bisa berubah wujud loh, berubah situasi loh. Tiba-tiba jadi keras, mutar juga dia bunyi itu setir kalau diputar. Kenapa enggak kemarin lah? Kenapa bukan nanti besok? Pas besoknya, saya bilang sama istri, ngambek dia tuh. Boleh kita bilang kebetulan? Tidak. Boleh kita bilang Tuhan tepat waktu? Iya. Apa yang kita dengar? Orang bilang bisa menentukan. Tapi kalau kita sudah ditentukan dari dalam oleh Tuhan, maka kita nggak akan ditentukan oleh hal-hal yang dari luar. Hal yang kedua, apa yang kita lihat? Buah itu tiba-tiba menimbulkan pengertian. Kenapa? Karena Hawa sudah mengizinkan dan tenggelam dengan godaan, hasutan, rayuan daripada iblis. Sehingga buah yang tadinya dia lihat nggak ada arti apa-apa, biasa-biasa saja, tiba-tiba ada muncul pengertian baru. Ada daya tarik tertentu. Hati-hati dengan apa yang kita dengarkan akan mempengaruhi apa yang kita lihat. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus selalu, maka kita punya yang namanya apa tuh? Alat kemampuan atau apa itu untuk kita bisa mendeteksi situasi dan kondisi. Apa yang kita lihat? Yesaya 43 ayat 18, 19, 20. Saya baca ayat 19 saja. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Situasi dan kondisi sekarang kita bisa ibaratkan seperti kita sedang berada di padang gurun. Seperti kita sedang berada di padang belantara. Tapi Tuhan sudah ada lebih dulu di sana untuk membuat sungai bagi saudara dan saya. Untuk membuat jalan bagi saudara dan saya. Artinya apa dari dua kata ini? Tuhan tersedia dengan perbuatannya yang ajaib. Karena di dalam dia tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita lihat Tuhan dari sisi itu. Jangan lihat masalah untuk ukur Tuhan. Tapi lihatlah Tuhan, maka kita akan tenang melihat masalah seberat apapun dalam hidup ini. Karena pada akhirnya pengejaran-pengejaran kita itu, pencarian-pencarian kita itu menunjukkan ketertarikan kita. Mari kita langsung pada bagian yang ketiga. Setelah ini kita akan nyembah Tuhan lagi. Apa yang kita cari? Paulus ngomong sama Timotius gini, kamu cepat balik ke sini, bawa si Markus Yohanes. Pelayanannya penting bagiku. Siapa Markus Yohanes? Dulu ini anak muda gagal yang bikin Paulus sama sama Barnabas berantem. Lalu sekarang saudara dikasihi Tuhan, Paulus bilang Timotius datang bawa si Markus Yohanes itu. Berarti kenapa orang muda ini dulu memang salah tapi sekarang sudah tidak lagi. Dulu dia gagal tapi sekarang sudah bisa memperbaiki diri. Bisa bilang amin. Tetapi kemudian kalimat ini yang perlu Bapak Ibu Saudara tahu. Bahwa Daud ada dalam situasi dan kondisi tata cara ibadah seperti petunjuk Tuhan kepada Musa, yaitu kemah Musa dengan semua tata cara ibadah yang sudah rapi tersusun. Di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan. Tapi dengar baik, sebelum Saul menjadi raja 20 tahun sebelumnya dan 40 tahun Saul menjadi raja, tabut ini tidak pernah balik kembali masuk di dalam ruang Maha Kudus. Kalau saya mau berkata gini, kalau tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan, maka orang Israel pernah beribadah dalam kurun waktu 60 tahun 7 bulan tanpa hadirat Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan.
Dan waktu Daud menjadi raja, hal pertama yang dilakukan adalah bukan menyangkut yang jasmani, tapi yang rohani. Tabut itu harus dibawa pulang kembali. Dan hebatnya dia tidak taruh di ruang Maha Kudus di bait Allah atau di kemah sembahyang Musa yang ditetapkan Tuhan. Tapi dia bikin pondok sendiri dan dia taruh tabut di situ. Saudara, kalau kita bicara hukum, kita bicara aturan, Daud sedang melakukan kesalahan. Betul ya? Tetapi kemudian perkenanan Tuhan kepada isi hati Daud terhadap pencarian dan kerinduan Daud tentang yang namanya hadirat dan kehadiran Tuhan. Seolah-olah Tuhan lupakan semua peraturan yang lama. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak juga. Kalau begitu apa maksudnya? Saya mau beritahu. Lewat perpindahan tabut dari yang namanya ruang Maha Kudus pindah di pondok yang sederhana. Mau memberitahukan satu hal bagi saudara dan saya lewat nubuatan Amos dan apa yang dikatakan Yakobus dalam Kisah Rasul 15:16, bahwa ternyata saudara, bahwa Tuhan pencipta alam semesta bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk saudara dan saya. Ada dua tokoh di dalam negeri ini yang latar belakang bukan Kristen, dan saya baca tulisan mereka. Mereka berkata bahwa Yesus Kristus Tuhan bukanlah Tuhan orang Kristen saja, tapi dia adalah Tuhan untuk semua manusia di muka bumi ini. Pertanyaan saya, apa yang kita cari? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai imam-imam di hadapan Tuhan, mari kita tunjukkan dari sisi inilah saudara dan saya mencari sesuatu. Dan singkatnya kalau saya katakan hanya dua kata, yang kita cari adalah hadirat Tuhan. Kalau saya hanya sebut satu saja, yang kita cari adalah Tuhan, bukan yang lain. Karena yang lain itu akan mengikuti dengan sendirinya. Lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ini lagu boleh dinyanyikan oleh orang yang tahu lagunya. Tapi akan menyanyi dengan sungguh-sungguh hanya orang yang memang rindu Tuhan, rindu hadiratnya. Dulu saya ingat, saya pernah nyanyi vokal grup kami berenam setelah tamat sekolah Alkitab semua. Lalu si yang MC itu mau ngomong kasih semangat sama kami, ngomongnya begini. Bedanya nih 6 anak muda ini dengan artis-artis menyanyi. Kalau artis-artis menyanyi itu bikin orang yang dengar nih, telinganya enak mendengar itu ada kepuasan hati. Tapi kalau itu ibarat naik ke atas hanya sampai di plafon kata dia. Tapi ke-6 orang ini nyanyi dengan suara pas-pasan. Tapi suara mereka, pujian mereka naik sampai ke surga. Dari situ saya pikir, wah ini ungke juga orang Sangger ini suara didengar sampai surga loh. Amin. Saya ulangi 3 pertanyaan ini. Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Apa yang kita cari? Mari kita baca bersama quote ini. Di poin yang ketiga ada satu quote yang perlu kita baca. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Pencarian dan pengejaran atau prioritas kita membuktikan apa? Ketertarikan dan kegairahan kita. Mengapa saudara bilang ini anak pelayanan si pelayanan, tapi kalau doa kok susah amat ya, berarti dia tertarik pelayanan, dia nggak tertarik doa. Segitu aja gampangnya. Ini anak nih mau bersaksi, mau pelayanan apa aja mau, tapi suruh ikut belajar kok susah amat ya, berarti dia tertarik yang satu, nggak tertarik yang ini. Semudah itu, ya semudah itu aja cara menilainya. Saya undang semua saudara berdiri. Kita mau baca ini deklarasi ini. Oke, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Bagiku Tuhan Yesus Kristus adalah segala-galanya. Dia tempat perlindungan dan kota benteng yang teguh.
Di dalam Dia aku telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Di dalam Dia aku apa? Dikuduskan agar tidak apa? Bercacat di hadapannya. Terus, dengan tangan kanannya Ia memegangku. Dengan kuat kuasanya Dia menolongku. Takkan pernah dibiarkanku sendiri. Dalam segala hal Ia datangkan apa? Damai. Terus, orang yang mengandalkan diri dikutuki. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Orang yang memegahkan kereta kuda akan rebah dan jatuh. Orang yang membanggakan Tuhan akan berdiri tegak. Haleluya. Selanjut, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Siapakah yang bisa bertahan di hadapan Tuhan dan melawannya? Nggak ada, nggak bakal ada. Lanjut, sebab bangsa-bangsa hanya bagaikan setitik air dalam timba dan sebutir debu dalam neraca. Kalau seperti itu, apa sih yang kita mau sombongkan? Apa sih yang kita mau banggakan di luar Tuhan? Ada orang yang hari ini kelihatan rendah hati karena masih miskin rupanya. Tapi begitu dia sudah kaya, nggak kelihatan lagi bekas-bekas dulu dia pernah rendah hati. Jadi dulu sebetulnya bukan rendah hati, dia penuh dengan kemenderan dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita berkata bahwa Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Kalau kita berkata Tuhan, aku mau seumur hidupku menjadi berkat-Mu Tuhan bagi banyak orang. Pertanyaan saya, apakah kita tersedia untuk dibentuk oleh Tuhan atau tidak? Simon akan tetap Simon. Sampai Tuhan melihat sesuatu dalam dirinya untuk menjadi alasan dari Simon berpindah kepada Petrus. Saulus akan tetap menjadi Saulus sampai Tuhan menjumpai orang ini dan dia berubah menjadi Paulus. Abram akan tetap menjadi Abram sampai dia punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan, baru berubah menjadi Abraham. Wajah saudara dan saya tetap sama kalau kita nggak operasi plastik. Tetapi pastikan bahwa kelakuan kita tidak pernah sama lagi. Bisa bilang amin? Haleluya. Kita nyanyi satu lagu ini dan kita akan akhiri ibadah kita.